Perkenalkan, nama saya Desta Azumi Juga Istiqomah, NIM J 4102011194. Di sini saya akan menjawab beberapa tugas dari mata kuliah manajemen data mengenai menaksir kebutuhan ukuran sampel dengan OpenAPI atau API Info. Kasus yang pertama ada Dinas Kesehatan Kota Makassar berniat melakukan survei prevalensi infeksi TB pada anak usia di bawah 5 tahun. Berdasarkan studi awal, peneliti memperkirakan prevalensi TB di antara anak balita sebesar 4%. Presisi yang diinginkan peneliti sekitar kurang lebih 5% dari prevalensi sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Berapa anak yang dibutuhkan peneliti sebagai sampel? Di sini saya akan menggunakan OpenAPI untuk menjawabnya. OpenAPI bisa diakses melalui web ataupun aplikasi. Semuanya, baik web maupun aplikasi, dapat diakses secara mudah dan gratis. Apabila sinyalnya kurang memungkinkan untuk melakukan di web, bisa juga dilakukan secara offline di aplikasi, tetapi harus download terlebih dahulu ya. Kalau web kan tidak perlu download. Kita buka, ini OpenAPI-nya sudah terbuka. Untuk menyelesaikan kasus nomor 1, kita buka di sample size atau besaran sampel di folder proportion. Kita klik. Kemudian tampilan awalnya seperti ini. Untuk memasukkan datanya kita klik enter. Kemudian kita masukkan datanya, data populasi size atau besaran populasinya. Pada kasus pertama tidak disebutkan berapa jumlah populasinya di Kota Makassar, jadi saya asumsikan kalau besaran populasinya sebanyak 1 juta populasi, karena di sini ada tulisan if large live as 1 million. Kemudian aktif frekuensi, kita masukkan data prevalensi TB di antara anak balita sebesar 4% ini. Kita masukkan di required menjadi 4. Kemudian confident limitnya, presisi yang diinginkan oleh peneliti sebesar 5%. Kita masukkan 5 di sini. Jika sudah, ini yang desain effect itu biarkan saja di 1:1. Di sini 1:0 for random sample. Jika sudah semua terisi, kita klik calculate. Inilah hasilnya. Untuk studi dalam contoh kasus pertama, secara statistik peneliti membutuhkan sampel minimal sebesar 60 dengan tingkat kepercayaan 95%. Itu. Jadi di sini sampelnya kita bisa tulis 60 sampel. Di sini ada 60 sampel dengan kepercayaan 95%. Kemudian kasus kedua di Kota Tangerang dan Bekasi adalah sebuah daerah industri besar. Sebuah studi dilakukan untuk menguji perbedaan resiko paparan lingkungan antara kedua kota tersebut. Tidak ada info tentang resiko paparan di kedua kabupaten tersebut. Presisi estimasi yang diinginkan dari ukuran sampel sebesar 5% di sekitar beda proporsi sebenarnya. Tingkat keyakinannya ada di 95%. Berapa ukuran sampel yang digunakan untuk
menguji perbedaan resiko tersebut. Kita masih di sample size, masih di proportion. Kita masukkan datanya terlebih dahulu ya. Di populasi besaran populasinya, karena di kasus kedua ini juga tidak disebutkan berapa jumlah populasinya, jadi saya asumsikan 1 juta populasi. Di sini ada anti-SIPE requires. Di sini ada presisi estimasi nih. Ada 5%, kita tulis ya. Kita tulis di sini 5. Begini, confidence-nya tetap 5%, dan design efeknya 1 for random sample. Jika sudah, kita kalkulasikan. Inilah hasilnya. Pada tingkat keyakinan 95%, secara statistik yang dibutuhkan peneliti untuk menguji perbedaan besaran sampelnya sebanyak 73 sampel. Di sini bisa kita tulis 73 sampel. Ini minimal 73 sampel. Gitu. Kemudian ada kasus ketiga. Dari sebuah studi kasus kontrol meneliti pengaruh paparan asap tungku kayu terhadap kejadian kanker mulut. Dari penelitian Pintos pada tahun 1998 di Brasil, diperoleh informasi bahwa proporsi penggunaan tungku kayu di antara kasus dan kontrol 0,51 dan 0,33. Untuk rasio odds-nya 2,73 dengan tingkat keyakinan 95%, range 1,8 sampai 4,2. Dengan tingkat kemaknaan alfanya sama dengan 0,05 dan kuasa statistiknya 1 min beta sama dengan 80%. Berapa besar ukuran sampel yang dibutuhkan? Jadi kita untuk kasus ketiga ini kita menggunakan unmatched CC. Inilah tampilan awalnya begini. Sama, untuk memasukkan datanya kita klik enter. Untuk tingkat kepercayaannya atau tingkat kemaknaannya kan alfa sama dengan 0,05. Untuk mencari tingkat kepercayaannya 1 min alfa, di sini 1 min alfa. Jadi 1 min 0,05 sama dengan 0,95. Dipersenkan menjadi 95%. Kemudian power atau kuasa statistik 1 min beta sama dengan 80%, di sini 80. Sudah. Untuk ratio of control to case for equal sample use 1.0 tetap ini, dan percent of control expose ini untuk kontrolnya kita masukkan 33%, karena persen 0,33 jadikan persen jadi 33%. Kemudian odds rasionya kita tulis 2,73. Sini sudah tercatat 2,73. Kemudian percent of case sudah langsung otomatis terisi. Jika sudah, kita klik calculate. Inilah hasilnya. Kemudian sample size case 66, sampel case control 66, dan total sampel size 132. Jadi untuk studi dalam kasus contoh kasus 3 ini secara statistik
peneliti membutuhkan minimal jumlah total sampelnya ada di 132 ini. Jadi ini besarannya 132 sampel. Kemudian kita lanjut ke kasus keempat. Sebuah studi ingin menguji hipotesis dengan pengaruh diet rendah garam terhadap tekanan darah sistolik. Dari studi awal diperoleh simpang baku TDS-nya dengan komunitas diet tinggi sodium 12 mmHg, kemudian komunitas rendah sodium 10,3 mmHg. Jika alfa sama dengan 0,10 dan beta 0,10, berapa besaran ukuran sampel yang diperlukan untuk dapat mendeteksi perbedaan min TDS sebesar 5 mmHg antara kedua komunitas tersebut. Untuk menguji beda min, kita masuk di mean difference. Kita sama masukkan datanya terlebih dahulu. Untuk confidence interval itu karena alfanya 0,10, jadi confidence intervalnya 90. Confidence interval diperoleh dari 1 min alfa. 1 min alfa. Jadi 1 min 0,10. Jadi 90, kemudian powernya 1 min beta sama dengan 90%, sama 90% karena 1 min 0,10. Rasio intervalnya 1:1 minimal dan maksimalnya 1:4. Di kolom grup min kita kosongin semua, baik grup 1 ataupun grup 2. Untuk standar deviasinya, karena grup 1 dia tinggi garam itu 12 mmHg, berarti di sini ada 12, dan di sini rendah sodiumnya 10,3. Beda minnya sebesar 5 mmHg. Gitu. Jika sudah terisi, kita klik kalkulasi. Inilah hasil dari perbedaan untuk mendeteksi perbedaan min TDS pada 5 mmHg. Ini 5, ini ada. Untuk studi dalam kasus keempat ini secara statistik dibutuhkan minimal untuk grup pertama atau diet tinggi garam itu sampelnya minimal 86 sampel, dan untuk grup 2 atau grup rendah garam atau sodium itu minimal juga 86 sampel. Jadi total besaran sampel pada grup A dan grup B atau grup 1 atau grup 2 itu sebesar 172 sampel, yang masing-masing itu ada 86 dan 86 sampel.